Ra'sul amri al-Islam wa imaduhu as-salah. Pongkol dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya Islam adalah as-salah. Banyak syawahidnya saudara. Artinya salat itu tiang agama. Salat itu menjadi poros sesuatu, sehingga salat bukan perkara hayyinah saudara, bukan perkara main-main. Sehingga salat, bagaimana Allah muliakan salat, Nabi memuliakan salat, para sahabat memuliakan salat. Kenapa? Karena salat adalah rukun Islam. Salat adalah perkara yang agung, tidak boleh direndahkan. Makanya salat masuk dalam syiar agama Allah. Kenapa perlu ini saya sampaikan? Karena akhir-akhir ini di media sosial beredar berita tentang seorang stand up komedi atau komedian yang melakukan sebuah acara. Dia punya tur hampir di beberapa kota, puncaknya di Jakarta, dengan acara bertajuk Mens Rea. Namun ada ragam ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang menistakan syariat sholat. Sholat dijadikan bahan bercandaan, sholat dijadikan bahan gurauan, yang akhirnya menjadi bahan tertawaan para penonton yang ada di area tersebut, termasuk menjadi bahan tertawaan di dalam platform Netflix tadi saudara. Sehingga kemudian ini mengundang daripada polemik besar-besaran. Saat ini sangat didukung secara luas. Namun yang menjadi miris, sisi yang menistakan agama ini menjadi banyak yang takut untuk bicara saudara. Dalam kesempatan pada malam hari ini, kita sama berkumpul dalam rangka merayakan satu munasabah azimah, satu peristiwa besar, yang mana peristiwa ini menjadi satu momentum dalam sejarah hidupnya baginda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadithatu al-Isra wal Mi'raj Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua peristiwa yang begitu luar biasa. Peristiwa Al-Isra, itu perjalanan, diperjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota suci Makkah menuju Baitul Maqdis. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu peristiwa Al-Mi'raj, itu diangkatnya dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Dua peristiwa besar di mana para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya, tetapi pendapat yang terkuat dan yang paling masyhur yaitu peristiwa tersebut terjadi dalam satu malam dan di bulan Rajab. Sehingga munasabah bulan Rajab ini para ulama, ragam majalis, pondok pesantren banyak mengadakan perayaan Isra Mi'raj, yaitu diadakan di bulan Rajab, sehingga condong terhadap pendapat mayoritas yang masyhur yang menyatakan bahwa peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Terlepas daripada segala bentuk perbedaan pendapat tersebut, tapi sepakat peristiwa Isra itu hak, peristiwa Mi'raj itu hak, karena dua-duanya memiliki dalil yang bersumber dari ayat Al-Quranul Karim. Adapun soal rincian dari peristiwanya, ya di sana ada beberapa unsur usul, ada beberapa unsur furu' yang mungkin dalam ranah furu' bisa berbeda pendapat. Salah satunya adalah soal kapan terjadinya. Adapun soal peristiwa Isra maupun peristiwa Mi'raj, dua-duanya fakta, dua-duanya adalah peristiwa yang betul-betul diyakini terjadi dan betul-betul menjadi sebuah fakta yang dialami dan dijalankan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya tidak ingin berbicara tentang peristiwa tersebut karena kita sering mendengar peristiwa ini dengan rangkaian ceritanya dari perjalanan diperjalankannya Nabi dari Makkah menuju kata Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Namun momentum pada kesempatan ini saudara, saya ingin menggarisbawahi tentang salah satu tuhfah
Itu salah satu peristiwa ini menjadi momentum di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hamba Allah yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Nah, timbul pertanyaan, kenapa sih kok kewajiban sholat 5 waktu ini Allah Subhanahu wa taala bebankan dan Allah wajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan momentum pemberitaan atau informasi tentang kewajiban tersebut terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban rukun Islam yang lainnya, baik itu puasakah, zakatkah, hajikah, hanya sholat saja, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan kewajiban tersebut tanpa perantara malaikat Jibril. Adapun soal puasa, zakat, haji, saudara, itu semua melalui firman Allah, dan firman tersebut lewat perantara malaikat Jibril. Tapi kenapa kok urusan sholat Allah Subhanahu wa taala langsung sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan peristiwa Mi'rajnya? Sehingga dalam kesempatan ini yuk mari sama-sama kita mengkaji bagaimana rahasia begitu besar dan agungnya salat sampai-sampai peristiwa tersebut yaitu diliputi dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, salat merupakan rukun Islam, salah satu daripada rukun Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu alal khams, dibangunnya Islam itu atas 5 dasar: syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salah ila akhiril hadis. Yang pertama syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tegakkan sholat. Artinya saudara, sholat ini punya peran dan penting menjadi dasar agama, sehingga sholat memiliki peran yang luar biasa. Makanya nggak heran kalau sholat dijadikan sebagai dasar daripada rukun Islam. Tapi kalau bicara rukun, puasa juga rukun, zakat juga rukun saudara, haji juga rukun Islam. Tapi pertanyaannya, kenapa kok sholat saja yang kemudian mendapatkan kewajiban langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya, karena sholat merupakan satu ibadah yang ibadah tersebut dilaksanakan oleh ahlus sama wa ahlul ard. Ibadah yang juga dikerjakan oleh penduduk langit juga dikerjakan oleh penduduk bumi. Berbeda dengan rukun-rukun yang lain. Salat itu merupakan satu perilaku tindakan yang dilaksanakan oleh para malaikat. Saat Nabi SAW peristiwa Isra dan Mi'raj, saudara, terkhusus saat Mi'raj, ada sebagian malaikat yang tugasnya hanya ruku dari awal diciptakan, saudara. Ada malaikat-malaikat yang tugasnya hanya sujud, saudara. Ada malaikat yang tugasnya hanya qiyam. Dan itu merupakan aktivitas para malaikat, sehingga aktivitas tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hamba Allah, terkhususnya untuk umat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ, saudara. Salat juga merupakan sebuah syariat yang ada di beragam syariat-syariat nabi-nabi terdahulu, saudara. Dan itu semua terakumulasi dalam syariat Nabi Muhammad dalam sholat 5 waktunya. Contoh Nabi Adam alaihissalam, dulu di dalam riwayat syariatnya, saudara, sholatnya waktu subuh, saudara. Nabi Daud sholatnya waktu zuhur. Nabi Sulaiman sholatnya waktu asar, saudara. Nabi Yakub sholatnya waktu maghrib. Nabi Yunus sholatnya waktu isya. Nah, 5 waktu tersebut menjadi syariatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ. Kenapa salat kemudian menjadi istimewa, saudara? Sampai-sampai Allah berikan perintah salat tersebut itu langsung dari Allah menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam salat terdapat mi'rajur ruhi. Bahwasanya
Ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat saudara bahwa yang melakukan mi'raj jasadan wa ruhan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada saudara yang berpendapat bahwasanya ada yang melakukan mi'raj dengan jasad dan ruh selain Nabi, enggak ada. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi dengan jasad dan ruh itu salah satu sumbernya dari ayat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam ayat Allah katakan subhanalladzi, maha suci Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi, Allah memperjalankan bi 'abdihi dengan hambanya. Kata bi 'abdihi itu para ulama beristimbat, mengambil dalil bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan perjalanan itu Nabi Muhammad bukan ruhnya saja, bukan dengan mimpi, tapi kata bi 'abdihi itu isyarah, menjadi isyarat bahwasanya perjalanan tersebut juga menggunakan fisiknya. Salah satu dalil penguatnya apa saudara? Penolakan kufar Quraisy. Saat Nabi selesai peristiwa Isra Mi'raj Nabi, ketika saat itu Abu Jahal mendengar peristiwa tersebut sampai mengumpulkan para kufar Quraisy untuk mendengarkan cerita Nabi dengan perjalanannya tersebut, sampai di antara mereka yang menolak. Saudara, kalau peristiwa ini hanya sekedar mimpi, pasti kufar Quraisy nggak ada yang nolak, namanya juga mimpi. Saya mau tanya nih, kalau orang pekancilan cerita mimpi, waktu mimpi bilang jalan-jalan ke Singapura, habis itu toto loncat lagi ke Mesir, habis itu loncat ke Amerika. Saya mau tanya, kira-kira kalau mimpi mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin, namanya juga mimpi. Mimpi bunga tidur saudara. Artinya orang cerita mimpi nggak bakal ada yang nolak, namanya juga mimpi. Tapi coba orang pekancinan bilang, oh iya tadi maghrib saya sholat di Mekah, belum isya saya udah pindah ke Afrika Selatan, sebelum subuh saya udah nyampe lagi Amerika Latin. Saya mau tanya, kira-kira orang mendengar cerita kayak begitu, kira-kira nolak atau enggak? Aneh atau tidak? Aneh, karena ceritanya dia berpindah-pindah dengan hitungan matematis logika nggak mungkin. Oh, perjalanan dari sini ke Saudi 11 jam naik pesawat, kok ini dari maghrib isya udah nyampe Saudi aja? Nggak masuk logika, pasti akan dibilang majnun. Ini bohong. Sehingga penolakan kufar Quraisy atas cerita Nabi dalam peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj, yang dulu perjalanannya harus menghabiskan waktu 1 bulan, ini menjadi dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dengan jasad juga dengan ruhnya. Dan ini pendapat saudara, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun memang di sana ada pendapat Sayyidatuna Aisyah misalkan yang mengatakan Nabi hanya ruhnya saja, karena Sayyidatuna Aisyah mengatakan ma faqadtu jasadan Nabi, aku nggak merasa kehilangan tuh jasad Nabi selama aku tidur malam tersebut. Makanya Sayyidatuna Aisyah berpendapat Nabi SAW jasadnya nggak meninggalkan tubuhnya. Tapi pendapat mayoritas ahlu sunnah berpendapat bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi melakukan Mi'rajnya dengan jasad dan ruh. Tapi subhanallah, ya walaupun manusia kita saudara selain Nabi Muhammad SAW nggak bisa melakukan peristiwa Mi'raj, tapi Allah berikan walaupun nggak bisa Mi'raj jasadan, tapi bisa Mi'raj ruhan. Kita diberikan kesempatan setiap hari 5 waktu untuk menaikkan kualitas ruh kita dengan melakukan aktivitas sholat. Karena sholat adalah mi'rajnya ruh daripada manusia. Sehingga kalau ruhnya ingin bisa mendekatkan diri kepada Allah, wasjud waqtarib, sujudlah, kau akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mafhum mukhalafahnya, makin jauh kita tidak sujud, makin jauh kita sholat, ngentengin sholat, merendahkan sholat, maka kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti saya mau tanya, perintah sholat penting atau tidak? Saya mau tanya, kewajiban sholat penting atau tidak?
Penting atau tidak? Penting, saudara. Makanya pantas amalan rukun-rukun yang lain Allah lewat wahyu, saudara. Tapi khusus salat enggak. Nabinya diundang dulu Mi'raj sampai ke langit, saudara. Baru Allah perintahkan, berikan perintah kewajiban 50 waktu. Baru kemudian terjadi pengurangan demi pengurangan sampai 9 kali bolak-balik, sampai akhirnya daripada kewajiban 5 waktu, salat 5 waktu, tapi pahalanya seperti salat 50 waktu. Artinya salat memiliki nilai yang penting dan dia menjadi syiar, dia menjadi identitas, dia menjadi satu value yang begitu sangat dihormati di dalam syariat. Makanya saudara, kita tahu peristiwa Isra Mi'raj ini, saudara, terjadi ba'da amul huzun atau pada saat amul huzun, ketika paman Nabi Sayyidina Abi Thalib yang wafat dan beliau adalah himayah, pembela dan pelindung Nabi ketika Nabi dapat intimidasi dan ancaman dari kufar Quraisy, saudara. Karena dulu Abi Thalib adalah termasuk Sadatul Quraisy, penguasa, pemimpin. Nggak ada yang berani petantang-petenteng depan Sayyidina Abi Thalib, saudara. Nabi terlindungi, ya, walaupun ada intimidasi, ada caci maki, tapi dengan adanya Abi Thalib, nggak ada yang berani terang-terangan, saudara, melakukan ragam bentuk kekerasan fisik kepada Nabi. Kenapa? Karena ada ayah, ada pamanda daripada Abi Thalib yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga ada ketenangan jiwa di dalam rumah, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang selalu menjadi pelindung dan menjadi pelipur lara dikala banyaknya penolakan dari kufar Quraisy saat Nabi berdakwah untuk mengajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah, saudara, yang menjadi penenang Nabi dikala Nabi mendapatkan wahyu pertama, zammiluni zammiluni, berikanlah aku daripada pelukan, saudara. Dan Sayyidah Khadijah yang menjadi pelipur lara, harta bendanya dikorbankan dalam jalan dakwah sehingga dakwah menjadi tersebar. Padahal Sayyidah Khadijah memiliki hampir 2/3 harta yang beredar di wilayah kota Mekah, saudara. Itu semua adalah harta dagang dan semua habis dituangkan dalam jalan dakwah. Dua sosok yang begitu agung, saudara. Dua sosok yang sangat menopang perjuangan dakwah Nabi pada tahun yang sama. Keduanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai, saudara, ini dikenal oleh para ulama sebagai amul huzun, tahun kesedihan. Di tahun kesedihan tersebut Allah berikan hadiah berupa as-salah. Sehingga ini menjadi isyarat, ini menjadi bisyarah bagi kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu Nabi dalam amul huzunnya, kemudian ada tasliyah, linuriyahu min ayatina, Allah ingin tunjukkan kemuliaan, tanda-tanda kebesaran Allah terhadap kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan mendapatkan hadiah tuhfa as-salah sebagai bentuk tasliyah untuk Nabi, penyenang jiwa Nabi. Maka begitu pun juga kita sebagai hambanya, kesedihan yang kita dapatkan dalam ragam musibah, kesulitan ekonomi, segala macam kesulitan hidup kita, maka jadikanlah bagaimana Nabi mengatakan waj'al qurrata a'yuni fis shalah, jadikanlah penyenang jiwaku di dalam salat. Sekarang berapa banyak, saudara, orang dalam kesulitan, orang dalam kesumpekan, di dalam segala problematika, bukan lari ke salat, malah lari ke status WA. Betul apa betul? Betul apa betul? Ketika dalam kesulitan lari ke minuman keras. Ketika dalam kesulitan datang ke dukun. Dalam kesulitan mencari sumber untuk menyenangkan jiwa, menenangkan hati kepada sesuatu yang dilanggar oleh syariat. Justru bicara tentang pasca perang Amul Huzun, kemudian Nabi diperjalankan Isra dan Mi'raj dan mendapatkan daripada salat, sehingga salat adalah kunci daripada penenang jiwa. Sekarang banyak yang bilang, Habib, saya salat hati saya nggak tenang-tenang. Saudara, yang salah bukan salatnya. Yang salah bukan salatnya. Kitanya yang salah karena tidak menjalankan salat sebagaimana mestinya. Karena salat sebagaimana Nabi mengatakan, arihna ya Bilal, ya Bilal, buru-buru azan, bikin saya rohah.
Arihna ya Bilal. Ya Bilal, buru-buru azan. Saya pengen dengar azan. Kalau sudah azan, saya sholat. Kalau saya sudah sholat, saya dalam keadaan tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ketenangan di dalam sholatnya. Maka tatkala kita sholat tapi belum mendapatkan ketenangan, bukan salah sholatnya, bukan salah nabinya, tapi salah kita karena tidak menghadirkan sholat sebagaimana mestinya. Kira-kira sadayana parantos ngartos. Salah gue ngomong nih. Belum ada yang jawab. Sadayana parantos ngartos. Terang tuh terang. Alhamdulillah. Apa perlu jawab sambil ketawa dah. Yang penting ada yang jawab. Alhamdulillah. Belum jarang ketemu lalapan begini nih. Masih kelu lidahnya. Saudara, bahwa bagaimana kita lihat Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi dalam peristiwa Isra, memperjalankan Nabi dalam peristiwa Mi'raj, sampai kewajiban salat menjadi kewajiban bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya dengan ragam dalil yang tadi sudah kita terangkan, menunjukkan bahwa salat bukan perkara biasa. Salat adalah satu rukun Islam. Salat merupakan bagian dari syiar agama Allah yang wajib dihormati, yang wajib dijunjung tinggi, tidak boleh untuk dihinakan atau apalagi direndahkan. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau Allah memberikan kewajiban sholat langsung bilang di Sidratul Muntaha kepada Nabi, berarti saya mau tanya, sholat mulia atau tidak? Sholat agung atau tidak? Agung, saudara. Bahkan dalam riwayat dikatakan as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Walaupun hadis ini banyak catatan saudara dianggap hadis yang dhaif, tapi banyak syawahidnya. Karena ada syahid yang lain mengatakan ra'sul amri al-islam wa imaduhu as-salat. Pongkol dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya Islam adalah as-salah. Banyak syawahidnya saudara. Artinya sholat itu tiang agama. Sholat itu menjadi poros sesuatu, sehingga sholat bukan perkara hayyinah saudara, bukan perkara main-main. Sehingga sholat, bagaimana Allah muliakan sholat, Nabi memuliakan sholat, para sahabat memuliakan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah rukun Islam. Sholat adalah perkara yang agung, tidak boleh direndahkan. Makanya sholat masuk dalam syiar agama Allah. Makanya saudara, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan ketika menjelaskan makna syiar di dalam beberapa ragam tafsir dalam ayatnya, syiar adalah a'lamuddin. Syiar itu adalah ma'laman liqurbanin yataqarrabu bihi ilallah. Segala sesuatu yang menjadi simbol, yang simbol ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu yang menjadi simbol untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan syiar. Syiar dari kata syairah bermakna i'lam, bermakna sesuatu yang menjadi sumber informasi bahwa itu merupakan bagian daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, tadi salat itu di dalam ayat disebut wasjud waqtarib, sujudlah, salatlah untuk kau mendekatkan diri. Berarti saya mau tanya, salat itu mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Saya mau tanya, salat itu ibadah atau tidak? Ibadah atau tidak? Saya mau tanya, ibadah itu buat manusia atau buat Allah? Hakikatnya, ibadah itu buat manusia atau buat Allah? Saudara, ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya secara manfaat manusia akan mendapatkan manfaat tersebut, saudara. Makanya dikatakan ghayatul quswa minal khalqi, puncak daripada tertinggi fungsi seorang makhluk adalah lil ibadah, untuk ibadah. Wa ghayatul quswa lil ibadah mahabbatullah. Puncak daripada ibadah adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya salat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, saudara, ya pada esensinya Allah nggak butuh salat kita, Allah nggak butuh puasa kita, Allah nggak butuh zakat kita. Tidak lain tidak bukan ragam ibadah yang kita kerjakan adalah dalam rangka untuk mencari ridha Allah, untuk mencari cinta Allah, untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara, bahwasanya setelah kita mengetahui bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj terdapat satu anugerah besar berupa salat, dan salat memiliki nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga salat masuk menjadi syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan syiar adalah sesuatu yang menjadi simbol di mana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Saudara. Artinya, bagaimana sih sikap kita terhadap syiar? Apakah boleh terhadap syiar kita tidak boleh menghormati atau justru menghinakan? Dan bagaimana pandangan syariat terhadap penghinaan terhadap syiar agama Allah? Saudara, di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tahillu sya'airallah wala syahrul haram." Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, janganlah kalian merendahkan atau menghinakan dan tidak memberikan hak kepada sya'airallah, kepada syiar-syiar Allah. Janganlah kalian tidak memberikan penghormatan kepada bulan-bulan haram. Dari ayat ini para alim ulama mengambil hukum, saudara, bahwasanya Al-Quran melarang kita untuk menghinakan semua ragam syiar-syiar Allah. Artinya ketika sesuatu telah menjadi syiar, maka enggak boleh kita menghinakan, saudara. Enggak boleh kita merendahkan. Nah, tadi saya katakan syiar itu tadi ada bentuknya sebuah bentuk i'lamuddin. Semua kaitan tentang agama. Dia bisa berupa benda, dia bisa berupa sifat, dia bisa berupa tempat atau waktu. Contoh tempat, saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwa ini bagian dari syiar Allah. Kenapa? Karena Safa dan Marwa merupakan satu tempat yang berkaitan dengan ibadah haji, berkaitan dengan ibadah umrah, sehingga tempat Safa dan Marwa, tempat melakukan rangkaian prosesi sa'i, berarti tempat ini bagian dari syiar Allah. Kenapa? Karena di tempat tersebut ada rangkaian ibadah, dan ibadah tersebut menjadi simbol agama yang mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Safa dan Marwa adalah syiar Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib untuk menghormati Safa dan Marwa. Haram untuk merendahkan maupun menghinakan Safa dan Marwa, karena dia adalah bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam rangkaian para mufassir mengingatkan, saudara, bahwa dengan makna syiar ini menjadi maknanya am, menjadi lebih luas. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perintah, larangannya maupun fardnya itu merupakan bagian dari syiar-syiar Allah. Artinya semua perintah Allah, mau perintah sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan rangkaian-rangkaian ibadat peribadatan, saudara, maka itu bagian dari syiar Allah. Sehingga haram bagi kita untuk menghinakan, tidak menghormati ragam syiar Allah, karena syiar Allah wajib untuk dihormati. Makanya, saudara, dalam ayat yang lainnya, selain ada larangan untuk tidak boleh menghinakan syiar-syiar Allah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bentuk ketakwaan hati. Artinya apa, saudara? Selain larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan syiar-syiar Allah, di ayat yang lain Allah perintahkan kita, bahkan menjadi variabel ketakwaan adalah seberapa besar pengagungan kita terhadap syiar-syiar Allah. Makin memuliakan kita terhadap syiar Allah, makin besar ketakwaannya, makin besar takutnya kepada Allah, makin besar dia punya penghormatan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi justru sebaliknya, kalau dia tidak punya pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, maka ini merupakan satu bentuk ketidakadanya ketakwaan dalam hatinya. Na'udzubillah min dalik. Bahkan dalam ayat yang lain, saudara, "Wa man yu'azzim hurumatillah fa innahu khairun lahu 'inda rabbih." Dalam ayat yang lain, "Wa man yu'azzim hurumatillah," barang siapa yang mengagungkan hurumatillah. Para mufassir mengatakan hurumatillah bermakna sya'airillah, yaitu barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah,
fa innahu khairun lahu 'inda rabbih, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain dia menjadi variabel ketakwaan dan dia menjadi variabel ketinggian kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari ragam hadis maupun ayat yang tadi saya sampaikan, berarti saya mau tanya, syiar-syiar Allah itu wajib dihormati atau tidak? Jawab yang gampang. Saya mau tanya, syiar-syiar Allah wajib dihormati atau tidak? Wajib dihormati atau tidak? Berarti saya mau tanya, boleh tidak menghinakan syiar Allah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh, sudah. Makanya kita lihat bagaimana tatkala kalangan munafikin ketika mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 65-66 ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kelompok munafikin yang mengolok-olok agama Allah, kemudian mereka bersilat lidah untuk kabur daripada pernyataan tersebut, dan bagaimana keras dan tegurannya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah Subhanahu wa taala menceritakan wala in sa'altahum, dan jika kamu tanya mereka kaum munafikin tentang perbuatan mereka memperolok-olok agama, apa jawaban mereka? La yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main. Dulu kalangan munafikin kalau udah ngolok-ngolok agama Allah, mereka berkelitnya apa? Ya, saya kan cuman bercanda. Saya kan cuman main-main doang, enggak serius, enggak betul-betul mau mencaci, enggak. Saya cuman bercanda, saya cuman senda gurau. Apa teguran Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan ya Muhammad kepada kalangan munafikin yang mengolok-olok syiar agama Allah, yang merendahkan Allah, merendahkan Rasulullah, merendahkan ayat Al-Qur'an, merendahkan ragam syiar-syiar Allah. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya serta kepada Rasulullah kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok? Ditegur saudara, dengan tegas Allah sampaikan, katakan yang Muhammad kepada mereka kalangan munafikin yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntum tastahzi'un, kau olok-olok itu. Kemudian apa Allah Subhanahu wa taala sampaikan? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, jangan kalian cari-cari alasan karena kamu telah kafir sesudah beriman. Ya ditegas saudara dalam ayat ini Allah sampaikan, udahlah, enggak usah ngomong, enggak usah mengelak lagi. La ta'tadhiru, jangan cari-cari alasan. Alasan senda gurau lah, alasan cuman bercanda lah. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah iman kalian. Saya mau tanya, ayat ini saya mau tanya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan orang-orang yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok Al-Qur'an, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegur dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, ayat ini tegas atau tidak? Tegas atau tidak? Ini bukan ucapan kiai, bukan. Ini bukan ucapan Habib, bukan. Ini firman Allah. Saya mau tanya, firman Allah mungkin benar atau pasti benar? Yakin dengan firman Allah? Percaya dengan firman Allah? Saudara, kenapa perlu ini saya sampaikan? Karena mungkin akhir-akhir ini di media sosial beredar berita tentang seorang stand up komedi atau komedian yang melakukan sebuah acara. Dia punya tur hampir di beberapa kota, puncaknya di Jakarta, dengan acara bertajuk Mens Rea. Kemudian acara ini dihadiri oleh puluhan ribu orang yang datang membeli tiket. Kemudian acara ini diupload dalam salah satu platform sebuah film, yaitu yang dinamakan Netflix, dan menjadi trending saudara. Artinya menjadi trending yang menonton dengan intensitas sangat tinggi. Dan isi daripada stand up ini
cukup panjang. Di dalamnya banyak kritikan-kritikan terhadap penguasa, yang kritikan-kritikan tersebut menjadi kritikan yang segar, kritikan yang membangun, kritikan-kritikan yang menjadi satu catatan, sehingga banyak dari kalangan para politisi maupun beberapa pihak yang sangat akan apresiasinya, saudara. Maka dalam kesempatan ini, saudara, kritikan yang disampaikan oleh sang stand up komedi ini itu bagus, dan kita minta agar penguasa agar mendengarkan dan mengapresiasi atau kemudian mengakomodir ragam kritikan tersebut. Namun di dalam kritikan tersebut ada ragam ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang menistakan syariat sholat. Sholat dijadikan bahan bercandaan. Sholat dijadikan bahan gurauan yang akhirnya menjadi bahan tertawaan para penonton yang ada di area tersebut, termasuk menjadi bahan tertawaan di dalam platform Netflix tadi, saudara. Sehingga kemudian ini mengundang daripada polemik besar-besaran, dan saat ini sangat didukung secara luas. Namun yang menjadi miris, sisi yang menistakan agama ini menjadi banyak yang takut untuk bicara, saudara. Makanya di tangan saya sudah ada pernyataan sikap dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam yang saya akan bacakan. Makanya saya minta untuk Ustadz Asep mendampingi saya, Bang Marlin juga dengan tim batik untuk mendampingi, berada di kanan kiri saya. Begitu juga Habib Iye untuk bisa masuk, karena sebentar lagi kita akan membacakan pernyataan sikap dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Fadhol Ustadz Asep, Bang Marlin. Sengaja saya bacakan dalam perayaan Isra Mi'raj ini dalam rangka untuk menegaskan sikap umat Islam, dan pernyataan sikap ini agar nanti direkam dan disebarluaskan, dan ini menjadi informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam penistaan syariat salat oleh Panji Pragiwaksono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran mengecam keras siapapun yang menjadikan simbol-simbol agama Islam yang merupakan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bahan lelucon dan gurauan, termasuk namun tidak terbatas seperti menjadikan sholat dan shaf serta hukum-hukum Islam lainnya sebagai bahan candaan dan tertawaan. Hal mana merupakan perbuatan yang dikecam keras oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena hal itu merupakan bentuk penghinaan terhadap agama Islam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 65-66, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan perilaku kaum munafikin yang memperolok-olok agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan jika kamu tanya mereka kaum munafik tentang perbuatan mereka memperolok-olok agama, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Jangan kalian cari-cari alasan, karena kamu telah kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Dan sehubungan dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Panji Pragiwaksono terkait salat dalam acara stand up komedi berjudul Mensrea yang dipublikasikan lewat Netflix, di mana yang bersangkutan mengatakan, 1. Memang harus diakui alasan kita pilih pemimpin harus lebih baik, soalnya alasan lu aneh-aneh. 2. Ada orang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya.
Gua mau milih yang sholatnya nggak pernah bolong. Gua mau milih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. 3. Seakan-akan kalau sholatnya nggak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya, orang rajin. 4. Emang sholatnya nggak pernah bolong otomatis baik? Enggak, rajin. 5. Para penumpang yang terhormat, jika kita sedang mengalami turbulensi akibat gangguan cuaca, harap longgarkan sabuk pengaman dan rapatkan shaf. Kita sholat safar berjamaah demi keselamatan perjalanan. Dengan ini, kami Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam DPP FPI menyatakan: 1. Bahwa kritik yang dilakukan Panji terhadap perilaku penguasa dalam materi komedinya adalah hal wajar dalam kehidupan bernegara yang perlu menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian dari upaya perbaikan pemerintah. 2. Bahwa sayangnya kritikan baik yang dilancarkan Panji tercemari dengan ungkapan yang tidak lucu terkait dengan permasalahan salat yang merupakan fondasi penting dalam ajaran agama Islam. 3. Bahwa salat adalah rukun Islam dan fondasi penting bagi agama Islam serta merupakan syariat, merupakan syiar Islam yang tidak boleh diperolok-olok apalagi menjadi bahan lelucon. Salat justru menjadi faktor penting dalam menilai baiknya seseorang, karena seorang muslim yang baik pasti senantiasa melaksanakan salat. 4. Bahwa Panji menyebut sekaligus mentertawakan orang yang memilih pemimpin dengan melihat ibadahnya serta melabeli dengan sebutan aneh, padahal kesolehan ibadah seseorang adalah salah satu syarat penting yang menjadi tolak ukur kepemimpinan dalam Islam yang didasarkan oleh dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' ulama. Bahkan barang aneh yang boleh, bahkan bukan barang aneh yang boleh ditertawakan. Tentunya Islam juga mensyaratkan berbagai kriteria lain yang berkaitan dengan kompetensi seorang pemimpin. 5. Bahwa sikap Panji mengolok-olok syarat ibadah dan mendirikan sholat bagi pemimpin adalah sikap inkar kepada syarat yang ditetapkan Al-Quran. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 55 bahwa penolong, pembela, pemimpin, pelindung umat Islam adalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman yang mendirikan sholat dan membayar zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raqi'un. Artinya, sesungguhnya penolong, pembela, pelindung atau pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. 6. Bahwa Panji juga menyebutkan bahwa orang yang rajin sholat belum tentu baik sehingga memberi kesan sholat tidak penting bagi kebaikan seseorang, terutama seorang pemimpin. Padahal Al-Quran secara tegas dan jelas mengatakan bahwa salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalaupun ada orang yang terlihat rajin salat tetapi tetap bermaksiat, bukan salatnya yang salah, karena kalamullah pasti benar dan mustahil salah. Tetapi yang salah adalah orang yang tidak sempurna salatnya, seperti kurang lengkap syaratnya, tidak sempurna rukunnya, kurang khusyuk pelaksanaannya, atau bisa juga akibat sholatnya bercampur dengan tempat atau pakaian atau makanan yang haram sehingga sholatnya tidak menjadi benteng baginya dari kemaksiatan dan kemungkaran. Selain itu penting dicamkan, orang yang sholatnya tidak sempurna belum tentu baik, apalagi yang tidak sholat. 7. Bahwa tindakan Panji yang memperolok preferensi memilih pemimpin yang rajin sholat adalah bentuk penghinaan terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan sholat itu sebagai standar minimal bagi rakyat untuk tetap wajib memberikan loyalitas dan tidak memberontak terhadap pemimpinnya, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 1855 yang berbunyi, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum
Qalu qulna ya Rasulullah afala nunabidhuhum 'inda dhalik? Qala la ma aqamu fikumus salah la ma aqamu fikumus salah ala wa man wali 'alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'ah. Artinya, sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami tidak melawan mereka berontak saat itu? Beliau Rasulullah menjawab, tidak, selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Tidak selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Ketahuilah, barang siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin, lalu ia melihat pemimpin tersebut melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka hendaklah dia membenci kemaksiatan yang dilakukannya dan janganlah dia melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemimpin tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, bahwa analogi salat belum tentu baik dengan rajin belum tentu pintar adalah kesesatan berpikir sekaligus merendahkan ibadah salat dan sifat rajin. Padahal salat adalah jalan kebaikan sekaligus benteng dari keburukan. Begitu pula sifat rajin dalam belajar adalah juga modal untuk pintar. 9, bahwa analogi kepemimpinan negara dalam Islam dengan kepemimpinan pilot dalam pesawat juga merupakan kesesatan berpikir sekaligus bentuk keterbelakangan intelektual, karena aturan muamalat umat Islam dengan orang kafir berbeda dengan aturan kepemimpinan dalam Islam. 10, bahwa Panji juga memperolok sunnah Nabi Muhammad SAW tentang sholat safar dan merapikan shaf untuk sholat berjamaah lewat cerita pilot yang meminta penumpang merapikan shaf untuk sholat safar berjamaah demi keselamatan saat pesawat dalam kondisi turbulensi. 11, bahwa oleh karena itu pernyataan Panji tersebut adalah bentuk penistaan terhadap sholat yang merupakan pondasi penting Islam dan juga merupakan syiar bagi agama Islam, sehingga kami meminta kepada saudara Panji melakukan taubat nasuha dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada umat Islam. 12, bahwa kami akan mengawal serta mengawasi proses hukum terkait dengan penistaan agama sebagaimana disebut di atas, agar terjadi penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 13, bahwa kami juga menuntut pemerintah dan Netflix untuk menghapus, memotong, mensensor, menghilangkan bagian yang memuat pernyataan yang menistakan agama oleh Panji terkait sholat. 14, bahwa diserukan kepada para komedian atau pelawak lainnya agar tidak menjadikan simbol-simbol maupun ajaran agama sebagai bahan untuk candaan dan olok-olok, karena kita hidup di negara yang berdasarkan Pancasila di mana agama dijunjung tinggi. 15, bahwa kami menyerukan segenap umat Islam agar jeli dan peka terhadap persoalan penistaan agama, agar tidak terjadi sikap mendukung dan memuji kritikan tokoh yang baik dan membangun terhadap pemerintah, tapi menutup mata dari penodaan agama yang dikemas dalam kritikan tersebut. Karena prinsip pergaulan hidup beragama dan bernegara adalah siapapun tidak boleh menista agama manapun sesuai hukum agama dan hukum negara. Demikian pernyataan ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi seluruh bangsa Indonesia. Jakarta, 24 Rajab 1447 Hijriah, 12 Januari 2026. Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, Al-Fakir Muhammad Al-Attas Ketua Umum, Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas SH Sekretaris Umum. Takbir! 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 Saya mau tanya semua yang hadir di sini, setuju tidak dengan pernyataan sikap Front Persaudaraan Islam? Dukung atau tidak? Siap kawal kasus penistaan agama? Siap terus kawal kasus penistaan agama? Siap kejar para penista agama? Takbir! Takbir! Ya.
kalau Panji memohon maaf, bertaubat kepada Allah, berazam tidak mengulangi, saya mau tanya umat Islam terima atau tidak? Terima atau tidak? Tapi kalau saya mau tanya, Panji tetap ngeyel, nggak mau minta maaf, nggak mau bertobat, saya mau tanya umat Islam siap bersatu? Siap lawan penista agama? Siap kejar penista agama? Takbir! Dan kita juga minta kepada Netflix untuk segera hapus daripada bagian enggal penistaan terhadap sholat, karena penistaan terhadap agama apapun tidak pernah dibiarkan dan tidak pernah boleh. Sudah cukup ragam para penista agama kita kejar sampai dijebloskan ke dalam penjara. Ini menjadi poin untuk kita semua. Sekali lagi saya mau tanya umat Islam siap bersatu, siap bersaudara, siap jaga Indonesia, siap jaga bangsa, siap bela Allah, siap bela Nabi. Takbir, takbir, takbir. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi pesan kepada seluruh pihak manapun, mau pelawak, mau artis, mau pejabat, siapapun harus jaga lisannya, jangan sampai mengolok-olok agama. Anda mau bercanda silahkan, itu hak Anda. Ada banyak bahan untuk bisa bersenda gurau, banyak kiai, para habaib di mimbar-mimbar mereka juga bisa bersenda gurau, tapi ada batasannya. Jangan menyentuh baituddin, jangan menyentuh kehormatan agama. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak?